Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card trading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading, jadi energinya bisa resonate, bisa tidak. Itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate, berarti otomatis energinya memang benar untuk kalian. Dan jika dirasa tidak resonate, maka jangan terlalu dipaksakan, berarti energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan, jadi apapun semua hasil readingan kali ini, jangan ditelan bulat-bulat, itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih bagus lagi. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pick a card reading kali ini, alangkah baiknya teman-teman semuanya sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan sehingga hasilnya juga biar bisa resonate sama kalian dan energinya juga biar bisa klop ya. Nah, untuk di tema video kali ini buat teman-teman semuanya yaitu seseorang yang akan hadir di bulan Agustus. Nah, jadi buat kalian semuanya yang merasa penasaran, tetap terus ikuti pick a card reading kali ini. Jangan di skip-skip videonya, biar teman-teman semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan pick a card reading kali ini. Nah, seperti biasanya ya teman-teman, untuk card opening atau kartu pembukaan Clarissa menggunakan kartu oracle seperti biasanya. Dan dimana nanti ketika Clarissa menshuffle kartunya, teman-teman sebisa mungkin fokuskan pada tema video kali ini. Oke, langsung saja, tidak perlu panjang lebar lagi. Sekarang kita ambil kartunya dan kita shuffle ya. Oke. Oke, ingat ya, fokuskan pada tema video kali ini. Oke. Wah, ada banyak energi. Namun akan Clarissa ambil yang benar-benar no noise ya, yang artinya itu kayak benar-benar murni energi yang membawa dampak besar. Oke. Sebentar, akan Clarissa tata terlebih dahulu. Gimana? Gini ya, biar kelihatan sejajar. Nah, oke ya teman-teman semuanya, di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu dan di mana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi teman-teman pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Atau jika dirasa kalian masih bingung, tenang saja, kalian bisa pilih gambar mana yang menurut kalian bagus. Karena ini sifatnya juga general reading, jadi teman-teman bisa memilih lebih dari satu pilihan pile. Misalnya saja teman-teman memilih kartu nomor 2, teman-teman juga bisa milih kartu nomor 1 ataupun nomor 3. Sah-sah saja karena general reading fun reading ya. Dan buat teman-teman semuanya yang sekiranya membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, kalian bisa pause video kali ini sampai kalian bisa benar-benar akan mendapatkan kartu mana yang menurut kalian sesuai dengan isi kata hati kalian, oke? Dan buat teman-teman semuanya yang sudah merasa memiliki pilihan kartu, sekarang akan Clarissa bantu reading dari urutan kartu. Yang pertama terlebih dahulu, oke, kita singkirkan untuk kartu yang ketiga, kedua, karena kita akan memfokuskan energi kita pada kartu yang nomor 1, oke. Ingat ya teman-teman, jangan lupa berdoa terlebih dahulu biar kalian juga mendapatkan pencerahan dari Sang Pencipta.
Oke. Sekarang coba akan Clarissa juga lihat ya untuk kartu pendampingnya di sini. Kira-kira di sini mampu memberikan energi apa juga. Ini kartu pendamping ini sebagai kartu untuk intinya itu memperjelas ya. Memperjelas dari kartu pokok atau kartu oracle yang utama tadi. Oh ya teman-teman semuanya, gimana tadi yang sudah melakukan Idul Adha? Mudah-mudahan ya kita semuanya mendapatkan berkah dan barokah. Oke, di sini ada kartu The Moon tadi satu yang terbuka, kartunya bagus di sini. Hmm. Oke, di sini ada kartu Ace of Cup. Wah, keren kartunya. Ada dua kartu yang berdampak besar di sini. Ada The Moon, Ace of Cup. Oke. Wah, di sini juga ada kartu The Moon. Ada kartu matahari, ada kartu bulan juga, yang artinya ya baguslah di sini begitu cerah. One, two, three, four, five. Oke. Itu juga coba Clarissa lihat untuk versi tarot yang deep ya. Oke, di sini ada kartu Six of Pentacle. Oke, keluar juga kartu The Moon juga double kartu, cuman arti dan energinya berbeda ya. Di sini ada kartu The Empress juga. Ada kartu Two of Swords. Oke. Kita ambil ini ya, ada kartu Four of Wands. Ada kartu Pack of Wands. Ada kartu The Wheel. Eight of Cup. Ada kartu
Five of Cup. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, coba di sini akan saya ambil dulu energi kalian secara kolektif, dan di sini langsung saja coba akan Clarissa bacakan untuk teman-teman yang memilih kartu nomor 1 ya, sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu seseorang yang akan hadir di bulan Agustus ini. Siapakah dia, orang yang akan hadir di bulan Agustus ini? Jika dilihat dari energi kartunya, sepertinya ini berasal dari orang lama, atau bukan orang dari maksudnya itu orang lama itu adalah orang yang intinya itu bukan mantan gitu loh, tapi orang yang benar-benar intinya itu setia menunggu kamu gitu loh. Orang yang benar-benar ininya lama mengharapkan kamu, menunggu kamu gitu. Cuman di sini yang Clarissa lihat, kayaknya kamu udah nggak menjalin komunikasi lagi sama dia gitu. Entah mungkin ada something yang membuat kalian tuh jadi intinya tuh nggak lanjutin komunikasi, atau mungkin ada hal lain gitu yang membuat kalian itu kayaknya komunikasi kalian tuh jadi terhambat gitu, kayaknya nggak bisa seintens dulu gitu. Padahal jika dilihat, energi orang ini tuh sangat berharap besar sama kamu gitu. Bahkan orang ini juga sepertinya setia menunggu kamu gitu, walaupun yang kayak intinya tuh, walaupun kayak kamu dan dia terhalang jarak gitu ya, kayak nggak bisa bertemu, nggak bisa komunikasi lagi, tapi sebenarnya di dalam orang ini tuh masih tersimpan nama kamu di dalam hati dia. Wah, betapa sabarnya orang ini gitu. Terus yang saya lihat, sebenarnya orang ini tuh akan bener-bener hadir di dalam kehidupan cinta kamu setelah, ya mungkin kayaknya saat ini tuh memang kayak lagi butuh buat diri kamu itu seseorang yang ininya tuh bisa menjadi pendamping kamu gitu loh. Karena jujur ya kayaknya maaf ya agak serak, karena di sini yang saya lihat kayaknya kamu juga lagi sendiri deh gitu. Atau mungkin kalau bukan yang lagi sendiri, kayaknya kamu kayak merasakan suatu hal yang ketidakbahagiaan sama hubungan kamu yang sekarang gitu. Bahkan yang seolah kamu sudah mulai mikir gitu, apakah saya harus melepaskan hubungan ini atau saya mempertahankan gitu. Dan yang kayaknya orang itu benar-benar hadir di kala memang kayak momennya itu tepat, dikala memang kayak bener-bener kamu membutuhkan sosok yang bisa diajak bertukar cerita, bisa diajak ini tuh saling tukar pikiran, saling ini tuh tempat saling mencurahkan isi hati lah, ini tuh seperti itu. Dan di sini yang saya lihat, orang ini tuh akan datang membawa energi kedamaian di dalam diri kamu. Ya mungkin sih gitu, kayaknya dari hubungan kamu yang pernah kamu jalani gitu, sebelum orang ini hadir, kayaknya lagi panas-panasnya gitu, kayak ada aja gitu suatu momen yang bikin kamu itu kesel dan emosi. Tapi setelah orang ini hadir di dalam kehidupan cinta kamu, ya otomatis orang itu kayak membawa dampak kesejukan di dalam hati kamu, yang artinya yang semula kamu panasnya itu membara-bara, setelah datangnya orang ini gitu, kayaknya ada seseorang itu yang benar-benar bisa ngademin hati dan pikiran kamu gitu. Terus juga di sini ya orangnya masih tetap gitu, masih tetap menyimpan perasaan sayang dan suka sama kamu. Cuman ya kayaknya kamu di sini kayak belum terlalu peka sih. Ya kayaknya di sini orangnya juga nantinya tuh pengen bener-bener berharap sama kamu, biar kamu itu tahu gitu loh tentang isi hati dia yang sesungguhnya itu seperti apa, tentang harapan dia deketin kamu lagi tuh seperti apa. Hmm. Terus juga di sini mungkin kamu akan sedikit merasakan suatu hal yang membuat kamu shock atau kaget sih gitu. Karena ya kayaknya nggak ada angin, nggak ada hujan, juga kamu juga sebenarnya juga intinya tuh nggak tahu gitu loh bahwa kayak nantinya tuh benar-benar orang ini tuh hadir di dalam kehidupan kamu. Dan itu yang kayak benar-benar sebenarnya itu membuat kamu itu merasa kaget gitu. Karena jika dilihat di sini ada kartu The Sun, yang artinya orang ini tuh kayak tiba-tiba muncul kayak seolah-olah matahari itu langsung kayak tanpa konfirmasi tiba-tiba langsung terbit dan tenggelam dengan sendirinya gitu loh. Jadi kayak benar-benar orang ini tuh nantinya yang ini tuh tanpa kamu minta tiba-tiba orang ini muncul gitu, langsung muncul, dan itu yang membuat kamu sebenarnya kaget gitu. Sebenarnya maksud dia tuh apa sih, kedatangan dia itu sebenarnya apa sih? Di sisi lain kamu juga merasa seneng gitu, karena mungkin ya kayaknya kamu memang kayak lagi menunggu-nunggu orang ini, cuman kayaknya
kamu lost kontak sama dia gitu, sehingga kamu nggak tahu tentang kabar dia seperti apa, tentang hal yang dia lakukan saat ini seperti apa, kesibukan dia itu apa gitu. Terus juga di sini bisa dibilang ada kartu demun ya gitu. Dan orang ini yang nantinya itu bisa menyadarkan kamu dan membangunkan kamu itu dari mimpi buruk kamu. Yang artinya apa sih? Ya mungkin literally flashback ke belakang gitu ya. Kamu dengan hubungan kamu yang ini itu sebelum kamu kedatangan orang ini. Kamu merasakan suatu hal tuh yang benar-benar kayak sudah merasa bingung gitu, udah menemukan jalan buntu, nggak tahu juga gitu harus apa yang kamu lakukan, tindakan apa. Sedangkan di sisi lain kamu juga butuh perhatian, butuh kasih sayang, tetapi hal tersebut nggak pernah kamu dapatkan dari pasangan kamu yang sekarang. Alhasil ya kamu jadi berpikir dong gitu, apakah saya memang harus bertahan sama hubungan ini atau saya benar-benar harus meninggalkan gitu. Karena saya jujur gitu, saya ini juga bukan robot gitu loh. Saya ini seseorang manusia yang butuh juga suatu perhatian dari pasangannya. Dan yang kayak pada saat itu nantinya, pada saat kamu galau-galaunya, pada saat kamu bimbang-bimbangnya, orang ini tiba-tiba hadir di dalam kehidupan kamu. Otomatis ya kamu merasa shock gitu. Merasa shock, kaget, di sisi lain kamu juga merasa bahagia gitu. Karena ya kayaknya bakalan ada deh gitu seseorang yang intinya tuh bisa nyembuhin kamu secara perlahan dari keterpurukan ini gitu. Terus juga di sini Clarissa dapat melihat bahwa sebenarnya orang ini secara tidak langsung itu kayak mencoba-coba stalking kamu atau mencari-cari diri kamu gitu. Sebenarnya kamu saat ini sudah bahagia apa belum sih gitu. Sebenarnya kamu saat ini itu posisinya itu masih sendiri atau sama orang lain atau bagaimana. Dan yang kayak pencarian orang ini pencarian terhadap kamu gitu. Kayaknya orang ini tuh sudah berlangsung lama, tapi kayaknya mungkin Tuhan belum mempersatukan kalian ya. Belum, ini tuh belum mengizinkan buat kalian berdua itu bisa bertemu. Cuman yang saya lihat kayaknya bakalan di bulan Agustus ini momen ini tersebut terjadi gitu. Jadi kayak benar-benar ya kemungkinan besar orang ini akan hadir di dalam kehidupan kamu dan memberi warna dalam hidup kamu. Ya memang sih di sini tuh sepertinya kamu akan dihadapkan sama sebuah keputusan berat gitu, dimana kamu bingung gitu, kamu harus memilih yang kanan atau yang kiri gitu. Di sisi lain gitu, kayaknya kamu sudah benar-benar ingin melepaskan hubungan kamu yang sekarang ini karena ya mungkin kamu sudah merasakan ini nggak betah gitu, sudah merasakan energi ketidakbahagiaan. Tapi di sisi lain kamu juga mikir gitu loh, nanti dampaknya apa gitu. Misalnya saya harus meninggalkan dia dan saya harus ini itu berjalan dengan orang ini gitu loh. Kamu masih memikirkan hal itu. Cuman tenang saja sih. Kayaknya di sini kamu bakalan menemukan sesuatu keputusan yang terbaik gitu. Ya, berdasarkan ini itu kayak benar-benar Tuhan nantinya itu akan memberikan kamu jalan buat ini itu mengambil keputusan yang tepat. Untuk saat ini sih nggak masalah, kamu mungkin merasa bingung. Cuman ya nanti akan ada kok momen dimana kamu akan merasa mantap dan yakin terhadap sebuah keputusan. Terus juga di sini sebenarnya nggak usah dibuat bingung sih, nggak usah dibuat ribet. Sebenarnya hubungan itu simple, cinta itu simple, mudah, asalkan kita tahu dan ini tuh paham cara menjalaninya seperti apa. Jadi menurut saya itu seperti ini. Prinsip cinta itu sebenarnya bisa dibuat gampang, bisa dibuat sulit gitu. Jadi kayak bisa dibuat bahagia, juga bisa dibuat sedih. Namanya cinta gitu loh. Jadi kayak menurut saya itu di sini mana yang membuat kamu bahagia, ya sudah kamu jalani. Tapi mana yang membuat kamu menderita, ya sudah gitu. Mau dipaksa secara apapun gitu, kamu mau memaksakan kehendak bagaimanapun, apabila hal itu kayak memang kayak sudah benar-benar tidak bisa untuk dirubah, ya lebih baik ya sudah tinggalkan gitu. Jadi kayak benar-benar kamu mau semenderita apa lagi dan mau tersakiti apa lagi untuk masih itu mempertahankan seseorang yang intinya itu nggak bisa ngebahagiain hidup kamu gitu. Ya sebenarnya saya paham sih, sebenarnya kayak keinginan kamu itu mungkin ya sebisa mungkin kamu sudah bosen gitu. Intinya itu putus nyambung, putus ketemu orang baru, putus lagi, cari lagi, putus lagi. Sebenarnya kamu sudah merasa cukup capek sih, dan hal yang paling menyebalkan buat diri kamu itu adalah perpisahan gitu. Cuman ya terkadang itu kita harus dihadapkan gitu, dihadapkan sama sebuah pilihan yang
ya cukup berat gitu. Otomatis kayak kita meninggalkan itu kan juga intinya tuh kita memutuskan untuk meninggalkan itu kan sebuah keputusan yang berat gitu. Tapi menurut saya sih jika memang itu bisa membuat diri kamu bahagia dan lega gitu, so tunggu apa lagi gitu, daripada kondisi psikologis kamu semakin lama semakin hancur. Ya lebih baik ikuti saja kata hati kamu dan jangan lupa berdoa sama Tuhan. Intinya seperti itu. Terus juga di sini ada kartu Ace of Cup. Ya mungkin orang ini tuh nantinya tuh datang di dalam kehidupan kamu itu secara perlahan sih. Dalam artian tuh yang kayak ya walaupun nantinya kamu sudah ngejalin komunikasi sama dia, ya cuman kamu nggak bisa langsung approve bisa jadian sama dia gitu. Bisa langsung kayak ya sebenarnya kamu paham sih gitu. Cinta dia tuh begitu kuat sama kamu, terus juga ya dia menyadari bahwa sebenarnya dia tuh suka sama kamu gitu loh. Sudah menyimpan hal tersebut lama. Cuman yang saya lihat tuh di sini ya kamu intinya tuh nggak segampang itu sih. Jadi kayak bener-bener ya sudah gitu, jalani aja dulu. Terus kita coba memulai adaptasi baru gitu. Dan intinya kamu ingin meluruskan dulu masalah dengan pasangan kamu yang saat ini gitu. Mungkin ada hal lain dulu yang ingin kamu pecahkan, baru misalnya semuanya clear gitu. Ya oke, kita tinggal memikirkan lagi step ke depannya gitu. Karena jika dilihat sebenarnya orang ini tuh orang yang simple kok gitu. Jadi kayak ya sudah kayak ngikutin kamu aja gitu. Kalau misalnya kamu sudah merasa siap ya sudah gitu. Tinggal misalnya tuh tinggal kayak kamu pertimbangkan dan approve aja gitu. Tapi kalau mungkin kamu setidaknya tuh kayak membutuhkan waktu, ya sudah gitu. Dia mampu bersabar kok lawang menunggu kamu yang begitu lama aja dia bisa gitu. Apalagi yang ininya tuh menunggu sebuah keputusan yang ini tuh juga lumayan singkat, otomatis kan dia bisa gitu. Karena orang ini sebenarnya orang yang simple, orang yang mudah, nggak ini tuh nggak bikin ribet-ribet amat gitu. Terus juga di sini, ya orang ini tuh jika dilihat nantinya seseorang yang akan hadir ini memang kayak begitu menyimpan perasaan yang begitu dalam sama kamu yang cukup lama loh gitu. Cuman yang kayaknya ya mungkin Tuhan belum mengizinkan buat kamu bisa jadian sama dia atau bersatu sama dia gitu. Jadi makanya kayaknya ujian buat kamu bisa bersatu dengan dia itu begitu banyak gitu loh. Yang mulai stuck komunikasi, terus juga ngilang lagi, stuck komunikasi, ngilang lagi, sampai akhirnya kayaknya orang ini di bulan Agustus ini benar-benar akan hadir di dalam kehidupan kamu. Dan ya mungkin orang ini akan membawa energi baru dan dampak baru di dalam kehidupan kamu gitu. So jadi di sini sebenarnya ya santai aja sih, nikmati aja. Intinya tuh apa yang sudah alur Tuhan berikan gitu. Sembari kamu juga bersabar dan berdoa, sembari kamu juga harus memikirkan gitu langkah yang terbaik yang akan kamu ambil itu seperti apa. Terus juga di sini ya sepertinya ya memang ya kayaknya keputusan ini tuh bakalan kamu ambil gitu. Jadi kayak sebenarnya di sini jawaban terbesar adalah mengatakan bahwa yang kayak keputusan terbesar di sini ya kamu meninggalkan hubungan kamu yang lama gitu loh. Dan kamu soalnya di dalam prinsip hidup kamu itu sebenarnya ya sudah gitu. Apabila memang sudah tidak bisa diperbaiki dan tidak bisa dipertahankan ya sudah gitu. Apa boleh buat? Ya mungkin ini adalah cara terbaik gitu. Saya harus meninggalkan gitu loh. Terus juga di sini yang saya lihat kayaknya kamu bakal menjemput masa depan yang lebih cerah, yang lebih terang bersama orang ini gitu. Cuman ya semuanya butuh proses, perjalanannya juga begitu panjang gitu. Jadi kayak ya mungkin kamu sudah merasa lega mungkin ya bisa memutuskan ini itu hubungan kamu yang benar-benar membuat kamu merasa tidak bahagia. Tapi untuk kamu menjemput proses suatu kebahagiaan tersebut gitu, jalannya itu masih panjang gitu loh. Jadi ya intinya tuh butuh kesabaran dan pengorbanan lagi. Terus juga di sini ya sepertinya dengan hadirnya orang ini kamu setidaknya itu sudah menemukan titik terang gitu. Titik terang dari intinya itu kesulitan yang kamu alami saat ini. Mungkin kesulitan terbesar di dalam hidup kamu adalah kamu selalu intinya tuh gagal dalam urusan percintaan. Karena seringkali gitu kamu intinya itu mendapatkan seseorang itu mudah, tapi untuk mempertahankannya itu yang sulit gitu. Jadi sebenarnya problem terbesar dalam hidup kamu itu adalah itu. Datang ketika intinya itu dipertemukan dengan orang baru dan mempertahankan hubungan tersebut itu yang kayaknya nggak bisa gitu. Kamu sudah serius tapi yang diajak serius nggak bisa. Itu sebenarnya ini itu yang menjadi kesulitan di dalam kehidupan percintaan kamu. Cuman yang saya lihat
Setelah orang ini benar-benar hadir di dalam kehidupan kamu, setidaknya kamu sudah menemukan titik terang. Karena ya kayaknya orang ini tuh yang bakalan menjemput kamu menuju jalan kebahagiaan. Dan udah di sini lebih baik ya jangan terlalu dipikirin, jangan sampai intinya tuh ngebuat kamu sampai nggak bisa tidur gitu loh. Jadi kayak bener-bener ya saya paham bahwa di dalam hidup kamu juga intinya itu banyak problem gitu. Nggak cuma urusan percintaan aja, tapi juga ada urusan karir, pertemanan atau mungkin yang lain-lain. Cuman lebih saran saya sih lebih baik nikmati saja hidup kamu untuk saat ini. Sembari kamu juga bersabar sambil bersyukur karena hidup itu satu kali gitu. Jadi sebisa mungkin tuh bikin happy aja gitu. Selagi kamu makan gak ikut orang lain, ya lebih baik santaikan aja diri kamu. Jangan terlalu merasa takut akan masa depan. Karena ya masa depan yang akan kamu jalani nantinya indah bersama dia. Jadi yang harus kamu lakukan saat ini tuh ya sudah gitu. Sabar aja, terus juga ikuti apa yang sudah skenario Tuhan berikan gitu loh. Jadi nikmati saja karena percaya dan yakinlah momen indah itu akan datang menjemput kamu. Terus juga di sini ya mungkin orang ini hadir itu adalah jawaban dari doa kamu. Karena ya mungkin sih kayaknya di sini yang saya lihat kamu itu tipe orang yang benar-benar ketika kamu itu intinya itu berdoa selalu memanjatkan itu tentang yang kayak kamu masih belum tahu jodoh kamu itu siapa, cuman kayak di sini tuh kamu berharap besar. Nantinya kamu itu biar dipertemukan dengan seseorang itu yang benar-benar tulus mencintai kamu, sayang sama kamu dan intinya itu mau berkorban untuk kamu. Jadi ya di dalam doa-doa kamu itu selalu ini itu muncul doa-doa tersebut. Karena ya sepertinya itu nggak ada yang lebih berharga selain ini itu orang yang bisa bertanggung jawab, orang yang setia, sayang dan menerima kamu apa adanya gitu loh. Terus juga di sini ya di bulan Agustus ini bukan cuma itu saja sepertinya kamu juga akan mendapatkan suatu energi kebebasan. Ya mungkin sih dari flashback ke belakang dari hubungan kamu yang sekarang atau mungkin yang kemarin gitu. Kamu merasakan suatu energi itu yang merasakan sesuatu hal yang tidak bebas gitu loh. Dalam artian mungkin setiap gerak-gerik langkah kamu itu kayak selalu harus diawasi sama dia gitu. Sedangkan dianya sendiri kayak intinya tuh apapun yang dia lakukan tuh tanpa konfirmasi kamu. Jadi kayak otomatis intinya tuh dia itu mau menang sendiri dan membuat kamu sebenarnya cukup gak bebas gitu. Cuman kayaknya setelah kamu memutuskan hal tersebut, kamu akan mendapatkan kebebasan yang benar-benar gitu. Dan orang yang akan datang ini bukan tipe orang yang overprotective yang artinya tuh terlalu suka ngekang kamu. No. Karena sebenarnya dia juga nggak suka dikekang sih. Jadi lebih baik tuh gini loh. Ya sudah gitu. Aku percaya kamu, kamu juga harus percaya sama aku. Cuma modal komitmen dan kepercayaan aja sebenarnya dia itu cukup simpel kok. Terus juga di sini sepertinya ada harapan indah ada harapan indah dari dia karena ya mungkin basically orang itu benar-benar kayak sudah mengagumi kamu itu sejak lama gitu ya. Tapi kayaknya memang kayak Tuhan itu belum berkehendak buat kamu dan dia itu bisa jadian bisa bersatu. Tapi yang saya lihat ya memori-memori indah tentang kamu itu masih dia simpan di dalam otak dia gitu. Yang artinya kayak gini loh. Entah nantinya itu keadaan kamu itu seperti apa, yang jelas orang ini tuh akan siap siaga menerima kamu dengan apa adanya. Terus juga di sini yang saya lihat orang ini tuh juga selalu berfantasi tentang keindahan kok gitu. Berfantasi tentang keindahan itu bisa mengarungi rumah tangga bersama kamu gitu. Jadi ya kamu menaruh harapan yang besar sama dia sih no problem gitu. Terus juga di sini Clarissa dapat melihat ada kartu Four of Wands, oke. Dan di sini terlihat ya energi ceria, energi sukacita, bahkan tidak terlihat energi kesedihan pun. Yang artinya kemungkinan besar kamu dan dia itu akan hidup berbahagia. Ya walaupun namanya munafik juga ya apabila kayaknya kayak dalam kehidupan itu gak ada suatu problem. Tapi setidaknya dengan hadirnya orang ini gitu, kayaknya nantinya setiap kamu dipertemukan sama suatu problem, kamu dan dia ini akan sama-sama saling ngebantu gitu loh. Sama-sama ngebantu untuk memecahkan suatu masalah gitu. Terus sekarang kita lanjut lagi buat teman-teman semuanya yang memilih kartu nomor 2. Oke, sebentar dulu. My God, my cat is bener-bener kayak
kayaknya tuh apa ya, kayaknya kayak kucing aku itu gini loh. Maaf ya, bahas yang lain. Kayak kucing aku itu bener-bener kayak ketika aku kerja gini gitu, kayaknya mereka itu selalu ada aja gitu, yang kayak minta minum, minta apa. Jadi ya, untunglah punya pasangan yang sama-sama cat lovers gitu, sama-sama suka kucing, jadinya itu enak gitu. Oke, lanjut lagi ya sama temanya. Maaf tadi keluar jalur gara-gara kucing aku, tapi nggak apa-apa ya. Terus juga di sini, buat teman-teman yang memilih kartu nomor 2, sekarang coba akan saya tarik energi teman-teman semuanya secara kolektif dan akan aku lihat untuk kartu tarot versi pendampingnya juga. Fungsinya apa sih gitu? Kok saya pakai kartu banyak gitu? Ya, untuk mendapatkan intinya itu penjabaran yang lebih detail gitu loh. Oke, coba akan Clarissa coba lihat ya. Wow, di sini ada kartu The High. Di sini ada kartu King of One. Nice, kartunya bagus sih. Aku kalau energinya bagus gini seneng gitu ngradingnya, daripada yang ada energi yang buruk gitu. No, I don't like. Oke, kita ambil yang atas ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita di sini ada kartu Three of Cup. Ada kartu Ace of Swords. Ada kartu Three of Wands. Kemudian ada kartu Ten of Pentacle. Yang terakhir ada kartu Ace of Cup. Wow. Kita lanjut lagi. Oke, di sini ada kartu Seven of Swords. Terus juga ada kartu Queen of Cup. Shaky. Terus juga di sini ada kartu Four of Pentacle. Kemudian oke. Wah, nice energy.
One, two, three, four, five. Oke, di sini sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu seseorang yang akan hadir di bulan Agustus ini. Siapakah dia? Oke, jika dilihat di sini dari energi kartunya, sepertinya di sini akan ada seseorang baru yang akan memberikan hati yang tulus dia untuk kamu. Karena di sini yang saya lihat ada kartu Six of Pentacle yang artinya itu kayaknya orang tersebut akan memberikan hati dia terhadap kamu. Dan kamu sepertinya juga akan menerima dia dengan senang hati karena sepertinya juga kamu memiliki energi ketertarikan yang sama dia gitu. Jadi artinya ya kayaknya nantinya gitu ya antara kayak suka sama suka gitu. Jadi kayak nggak ada unsur keterpaksaan atau mungkin nggak ada unsur untuk energi yang lain-lain gitu. Karena yang saya lihat ini semuanya murni karena rasa kenyamanan yang tercipta sehingga membentuk sebuah siklus cinta. Itu yang ini itu berjalan secara alami tanpa ada unsur keterpaksaan. Dan di sini yang Clarissa lihat, orang ini tuh benar-benar orang baru nantinya itu akan hadir di dalam kehidupan kamu. Karena ya mungkin ini adalah sudah waktunya buat kamu itu bangkit dari keterpurukan. Dan ini itu kayak benar-benar kamu menemukan cinta sejati kamu itu di bulan Agustus ini. Terus juga di sini yang saya lihat ya mungkin ini adalah jawaban dari doa kamu karena di sini yang saya lihat ya mungkin sebelum ini itu kamu banyak berdoa sama Tuhan, kamu pada saat itu kayak benar-benar merasa bingung gitu loh. Kamu bingung menentukan pilihan. Sedangkan juga sepertinya itu flashback ke belakang itu juga banyak pilihan. Cuman yang kayak kamu itu belum bisa memutuskan sampai akhirnya kamu benar-benar memilih untuk sendiri dulu deh, nenangin pikiran terlebih dahulu gitu. Dan kayaknya ada salah satu di antara mereka mungkin ya, atau mungkin kayak benar-benar orang baru gitu loh. Orangnya kayak belum pernah kamu kenal. Tapi nanti itu akan hadir di dalam kehidupan kamu dan entah kenapa gitu kayaknya ada energi buat kamu itu lebih tertarik buat mengenal dia lebih dalam lagi gitu. Terus juga jika dilihat kartunya ya gitu. Ini memang benar-benar murni orang baru. Terus juga di sini yang saya lihat, maaf ya. Suaranya tadi. Terus juga di sini terlihat orangnya juga tipe orang yang komitmen gitu. Jadi kayak benar-benar orang itu yang komitmen. Terus juga di sini orang itu nggak suka terlalu apa ya, intinya itu terlalu banyak drama gitu. Jadi kayak benar-benar ya sudah kita menjalani cinta itu yang realistis aja gitu. Jadi kayak benar-benar saya suka kamu, kamu suka aku, ya sudah gitu. Kita jadian, tapi juga intinya itu benar-benar dilandasi sama komitmen karena sejatinya orang ini tuh nggak suka sih terlalu main-main gitu loh, apalagi ini tuh banyak unsur dramanya gitu. Jadi lebih baik ya sudah gitu kita jalani aja dengan landasan komitmen yang sama-sama telah kita buat. Terus juga di sini ya kayaknya di dalam hati kamu itu banyak luka gitu. Tapi banyak lukanya itu yang membuat kamu jadi trauma untuk sebenarnya membuka hati untuk orang baru. Sebenarnya di sini yang saya lihat ya, intinya itu banyak pengkhianatan yang pernah kamu alami. Yang artinya kamu sudah setia sama pasangan kamu, tapi pasangan kamu malah justru lari mengkhianati kamu. Itu yang di sini tuh yang cukup terlihat jelas. Dan yang saya lihat untuk orang ini tuh nggak ditemukan bener-bener kayak mungkin energi ketulusan dia tuh bener-bener dari hati ya. Kayak nggak ada unsur untuk mempermainkan orang lain, untuk mempermainkan suatu hubungan. Jadi kayak yang saya lihat maaf ya, kayak orang ini tuh kayak bener-bener energinya itu memang tulus mencintai kamu gitu loh. Jadi nggak ada unsur untuk mengkhianati kamu, menyelingkuhi kamu atau bagaimana gitu. Itu juga ya ini adalah merupakan pilihan yang tepat sih sebenarnya. Ini ya mungkin kayak kemarin kamu sempat bingung ya, karena kamu juga intinya tuh juga dihadapkan sama beberapa pilihan juga. Tapi pada saat itu kamu benar-benar bingung gitu. Dan nantinya kamu memilih orang ini tuh adalah sebuah keputusan yang sangat tepat. Karena ya kayaknya orang ini tuh benar-benar apa yang dia katakan itu sesuai dengan realita yang ada. Jadi kayak bukan tipe orang yang manipulatif sih sebenarnya. Terus juga di sini untuk orang ini juga memiliki sisi ketegasan dan kebijaksanaan. Jadi otomatis tuh gini, orang ini tipe orang yang sebenarnya itu orang yang kamu harapkan. Karena sebenarnya orang yang kamu harapkan itu adalah seseorang yang benar-benar
bisa nantinya itu bertanggung jawab terhadap kehidupan kamu, dan ini itu bisa mengarahkan kamu untuk menjadi seseorang itu yang lebih baik gitu. Misalnya kamu mengambil suatu tindakan A gitu, dan kamu berharap itu ada orang yang menilai gitu, apakah jalan yang saya ambilin sudah benar atau salah. Sebenarnya itu. Dan orang ini yang saya lihat memiliki kemampuan untuk mengarahkan kamu ke hal yang lebih bagus. Jadi seperti itu. Terus juga di sini Clarissa dapat melihat bahwa energi cinta ini orang itu kayak benar-benar kuat gitu. Jadi kayak benar-benar nantinya itu yang bakalan ngejar-ngejar kamu duluan itu sebenarnya dia gitu. Tapi kayak entah kenapa nantinya kamu juga merasa tertantang dan tertarik ingin mengenal dia lebih dalam lagi. Karena basically mungkin orang ini tuh bisa ngebuat kamu merasa nyaman gitu. Karena kayaknya kasih sayang yang dia tunjukkan itu beda, sangat spesial, nggak seperti orang-orang pada umumnya. Itu yang membuat kamu jadi semakin tertantang gitu. Terus juga di sini Clarissa dapat melihat untuk orang ini ya, pandangan terhadap kehidupan cinta itu sangat luas gitu. Yang artinya orang ini tuh nggak ingin menjalin cinta itu stay di tempat. Yang artinya itu menjalin hubungan yang gitu-gitu aja, yang monoton seperti itu aja. Jadi kayak harus ada inovasi untuk ini itu biar semakin hari hubungan kita itu semakin kuat gitu loh, dan semakin bagus lagi. Itu yang saya lihat di sini. Terus juga di sini orang ini selalu menganggap bahwa apapun yang dia lakukan itu sebuah anugerah. Jadi misalnya orang ini tuh berhasil mempertemukan kamu, ya berarti kamu adalah anugerah yang benar-benar dikirimkan Tuhan gitu loh. Benar-benar anugerah yang dikirimkan Tuhan untuk mendampingi diri dia. Terus juga di sini untuk orang ini sepertinya itu kayak sedikit keras sih gitu. Orangnya sedikit keras, cuman ya orang itu keras ketika mungkin emosi dia tuh sedang meluap-luap gitu. Cuman orang ini juga energinya tuh nggak bisaan gitu. Terlebih lagi sama pasangannya. Jadi kayak mungkin kamu merasa ada sesuatu hal tuh yang ini itu ngebuat dia tuh marah besar. Ya otomatis dia langsung spontan frontal. Tapi di sisi lain dia tuh nggak bisa marah itu yang benar-benar lama. Otomatis ketika mungkin kayak sudah waktu dia untuk memaafkan, ya sudah gitu. Jadi kayak benar-benar nggak terlalu dibawa yang lama-lama banget. Intinya tuh seperti itu. Terus juga di sini untuk orang ini sih sudah ada rancangan tentang masa depan kehidupan cinta dia. Maksudnya itu tentang apa yang harus dia lakukan, apa yang harus tidak dia lakukan gitu. Jadi kayak otomatis orang ini dari segi pemikiran tuh sudah cukup matang gitu loh. Jadi sebenarnya nggak ada lagi sih yang perlu diragukan, cuman ya kayaknya butuh waktu terlebih dahulu untuk bisa buat kamu merasa yakin sama ini orang gitu. Terus juga di sini untuk orang ini sih yang saya lihat nantinya kamu itu akan banyak merasa cemburu sama dia. Karena jika dilihat ya, kayaknya orang ini tuh banyak yang suka deh, banyak yang kagum. Entah mungkin dari kesederhanaan dia, dari sifat dia, atau mungkin dari fisik dia gitu. Kayaknya orang ini tuh banyak yang suka gitu. Entah kenapa jika kayak misalnya tuh ada orang lain gitu ya, kayak mungkin ya maksudnya itu bukan dalam artian itu bukan suka terhadap lawan jenis, bukan seperti itu sih. Maksudnya itu yang kayak untuk beradaptasi bersama orang lain tuh gampang gitu loh. Mungkin terhadap pergaulan dia orangnya humble gitu, jadi kayak banyak yang suka. Terus juga ini itu yang semula kayak orang itu belum kenal banget sama keluarga kamu, tiba-tiba langsung kayak berbaur dengan keluarga kamu, itu jadi kayak adaptasinya itu gampang nyambungnya. Jadi intinya nih tipe orang yang seperti itu yang saya lihat di sini. Terus juga di sini ya mungkin kayaknya di sini yang saya lihat ya, kamu memiliki benar-benar yang kayak memiliki apa ya, sisi takut sih yang secara mendalam terhadap kondisi percintaan kamu, terutama kayak kamu itu takut untuk diselingkuin gitu loh, dihianati. Karena jika dilihat kayaknya kamu sudah benar-benar lepas tangan gitu. Kayak benar-benar lepas tangan ketika kamu kayak misalnya tuh kamu sudah percaya sama seseorang, tiba-tiba orang tersebut mengkhianati kamu gitu. Ya sudah gitu, kayaknya kamu langsung terlepas tangan begitu saja. Saya sudah tidak ingin lagi mendengar alasan dari apapun bentuknya gitu.
Yang jelas kayak intinya tuh kamu sudah jangan ganggu aku lagi dan jangan dekati aku lagi. Jadi kayak bener-bener sebenarnya rasa ketakutan terbesar di dalam hidup kamu itu adalah dihianati, karena kamu mungkin kayak seringnya tuh diselingkuhin atau dihianati seperti itu. Cuman yang saya lihat ya nantinya orang ini tuh yang bakal membuktikan sendiri kok gitu, bahwa sebenarnya di dalam dunia ini tuh juga masih ada orang yang benar-benar setia dan bisa serius sama kamu gitu. Terus juga di sini kamu juga sepertinya itu bisa bisa ini itu mengembalikan senyum kamu, karena ya mungkin kayaknya kamu flashback ke belakang kemarin sudah senyum pun itu sudah tidak bisa, karena ya sepertinya kamu harus berulang kali merasakan suatu kegagalan karena kamu sudah ini itu sudah merasa tulus tapi ujung-ujungnya dihianati. Dan sepertinya ketika orang ini benar-benar hadir nantinya itu di dalam kehidupan kamu, orang ini yang nantinya itu bisa ini itu merubah cemberut kamu menjadi senyum gitu loh. Jadi kayak benar-benar seolah ada energi baru yang terlahir di dalam hidup kamu, yang semula kamu sedih jadi kayak lebih bahagia lagi gitu. Terus juga di sini yang Clarissa lihat ada kartu Queen of Swords. Ya, Queen of Swords di sini adalah orang itu benar-benar orang yang nantinya tuh memiliki suatu keberanian sih. Jadi kayak semacam ya mungkin kayak menaklukkan kamu itu juga ini yang membutuhkan pengorbanan, dan ini juga kamu itu orangnya susah untuk ditaklukkan. Tapi orang ini tuh percaya kok gitu. Entah cepat atau lambat kamu bisa berhasil dijinakkan sama dia gitu. Dengan cara ya mungkin rasa kasih sayang dia yang begitu besar sama kamu, rasa perjuangan dia yang begitu besar, terus juga intinya tuh pengorbanan dia gitu, yang nantinya tuh kamu bisa menilai sendiri gitu, dia itu tipe orang yang seperti apa, bahwa cinta dia itu bukanlah cinta yang abal-abal, tetapi kayak cinta yang memang tumbuh dari hati yang begitu besar gitu loh. Terus juga di sini kalau saat ini sih ya sudah gitu ya, walaupun kamu pernah dihianati, cara terbesar adalah cara terbaik untuk ini itu melupakan itu semuanya adalah mengikhlaskan apa yang sudah terjadi, karena bagaimanapun juga Tuhan pasti akan menggantikan kamu dengan seseorang yang lebih layak untuk kamu perjuangkan. Contohnya saja orang yang akan hadir ini gitu, karena yang saya lihat memang orang itu benar-benar dari basically itu terlihat keniatan dia, keseriusan dia, memang tujuan hidup dia adalah mencari pendamping hidup, bukan mencari seorang kekasih. Terus juga di sini ya untuk saat ini juga ini ya tuh lebih banyak berdoa aja sama Tuhan ya, biar orang ini tuh segera dihadirkan di dalam kehidupan kamu gitu. Kalaupun mungkin kamu sudah bertemu dengan dia, ya setidaknya mintalah sama Tuhan biar kedepannya itu kamu bisa diberikan jalan kemudahan buat bisa bersatu dengan dia. Ini tuh kayak biar penghalangnya itu nggak begitu banyak gitu loh. Jadi kayak mintalah sama Tuhan yang seperti itu, karena percaya gitu ya bahwa Tuhan itu akan selalu mendengarkan doa-doa umatnya. Jadi seperti itu. Dan kita lanjutkan lagi buat di sini buat teman-teman semuanya yang memilih kartu nomor 3 atau kartu yang terakhir. Oke. Akan Clarissa lihat secara energi ya. Di sini akan aku lihat juga untuk ini itu kartu tarot versi pendampingnya, biar memberikan suatu jawaban yang lebih detail. Oke, kartunya keluar. Oke. Oke, di sini ada kartu Devil. One, two, three, four, five. Untuk kartu yang nomor 3, kartunya juga bagus, memberikan energi dan dampak yang positif di dalam kehidupan kamu.
Di sini juga ada kartu Death. Death bukan berarti buruk, The Devil juga bukan berarti buruk. Tapi di sini tergantung dari energinya. Terkadang ada orang itu yang melihat, wah, Devil tuh kartu yang buruk tuh, kartu setan tuh gitu. Terus juga ada kartu Death, wah, artinya tuh kayak kartu bener-bener bagus, apa, buruk banget tuh gitu. Nggak semuanya gitu. Bahkan The Devil aja bisa jadi bagus kalau energinya bagus gitu loh. Oke, di sini ada kartu Egg of Swords. Di sini ada kartu Two of Pentacle. Ada kartu Strength. Ada kartu Ace of Swords. Di sini ada kartu Death of Rabbits. Ada kartu Ten of Swords. S sama Ten ya. Oke. Yes, bagus sih kartunya. Ya, sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu seseorang yang akan hadir di bulan Agustus ini. Siapakah dia gitu? Nah, jika dilihat memang di bulan Agustus ini sepertinya kamu akan membuka hubungan baru ya. Kayaknya akan ada momen spesial gitu dari kamu, dimana kayaknya ya orang baru ini berasal dari mungkin orang yang saat ini tuh lagi deket dengan kamu deh gitu. Karena sepertinya di sini kayaknya kamu itu akan melakukan sebuah rencana pertemuan, dimana yang kayak sebenarnya ya ini sebatas rencana sih, tapi setidaknya kan otomatis hal yang positif gitu daripada nggak ada rencana sama sekali gitu loh. Karena jika dilihat di sini ya, kayaknya kamu sudah menjalin komunikasi sama dia cukup lama, cuman yang kayak energinya di sini bener-bener kamu belum pernah ketemu sama dia gitu. Dan ini tuh bisa dibilang ya jadian sih jadian tapi enggak atau enggak gitu. Kayak ya masih simpang siur karena apa? Ya kayaknya kamu dan dia itu belum bener-bener 100% mengenal satu sama lain karena basically kamu dan dia belum pernah ketemu. Sebenarnya itu sih yang menjadi ini tuh titik terberat gitu. Cuman yang saya lihat sepertinya itu akan ada rencana yang nantinya tuh bakalan ya kalian buat, entah dia entah kamu buat ini tuh sama-sama ketemu secara langsung. Ini tuh biar sama-sama tahu secara fisik masing-masing gitu loh tentang masalah hati satu sama lain, biar tahu yang sesungguhnya itu seperti apa. Terus juga di sini yang Clarissa lihat ya orang ini tuh bener-bener orang yang lagi deket sama kamu ya, dan orang itu kayak bener-bener memang kayak di perjalanan cinta kamu gitu. Buat orang ini tuh bisa ngedapetin kamu. Kayaknya orang ini juga perjalanan dia itu juga pengorbanan dia itu juga cukup banyak gitu loh. Sampai bener-bener kamu merasa eh, bahwa sudah diperjuangkan dengan orang ini gitu. Jadi makanya kayaknya orang ini tuh ada di dalam pertimbangan di dalam kehidupan kamu.
Terus juga orang ini datang membawa segudang keindahan yang semula mungkin ya kamu merasa kayaknya mendapatkan suatu ketidakpastian, tapi setelah orang ini benar-benar hadir di dalam kehidupan kamu gitu, baru kayak kamu itu merasakan suatu kehidupan cinta itu yang benar-benar nyata gitu. Terus juga di sini Clarissa dapat melihat di sini ya. Mungkin kamu dan dia itu memiliki satu tujuan yang sama gitu, yaitu bisa hidup bersama secara bahagia dan sukacita. Itu adalah kayak tujuan hidup kamu dan dia sih. Terus juga di sini yang saya lihat mungkin kayaknya kamu dan dia itu nggak ngebutuhin waktu yang cukup lama deh buat kalian itu bisa bersatu. Karena ya kayaknya mungkin kayak komunikasi yang sudah kalian jalan itu sudah lumayan, cuman tinggal waktu buat bertemu aja secara langsung sama dia itu yang belum gitu. Jadi nantinya kayaknya kamu nggak butuh waktu lama-lama deh buat beradaptasi sama dia gitu. Terus juga di sini, ya orang ini juga tipe orang yang romantis loh. Bisa dibilang orang ini tuh orang yang benar-benar di dalam kehidupan dia itu penuh dengan kejutan gitu. Kejutannya benar-benar tak terduga. Yang maksudnya itu tanpa kamu minta, tanpa kamu harapkan, tiba-tiba orang ini tuh datang membawa surprise yang membuat kamu itu jadi kayak merasa ya kayak kamu itu dihargai banget gitu, bahwa kamu itu kayak merasa disayangi banget sama ini orang, karena sejatinya kamu belum pernah sepertinya itu kayak merasakan sesuatu hal yang sebegitu happy-nya gitu menjalin hubungan. Dan yang kayak kamu dapat merasakan tuh ketika kamu menjalin hubungan bersama orang ini gitu. Terus juga di sini sepertinya tak nanggung-nanggung, sepertinya nantinya ya kayaknya kamu dan dia itu bakalan bertukar hati deh. Yang artinya itu apa sih gitu? Kayaknya hati dia nantinya itu bakal diserahkan semuanya sama kamu, dan hati kamu itu nantinya itu bakalan diserahkan sama dia. Karena ya mungkin kamu dan dia itu sudah banyak kecocokan, sudah menemukan titik kenyamanan masing-masing gitu. Jadi makanya buat kamu dan dia itu tidak ada sama sekali rasa keraguan. Jadi ya sudah gitu, saya sudah merasa yakin dan dia juga merasa yakin, ya sudah gitu. Kita berikan semuanya dan ayo kita memperjuangkan hubungan kita sampai benar-benar harapan kita tercapai gitu. Terus juga di sini ya orang ini nantinya tuh yang bakalan menyeret kamu ke dalam ini itu momen yang begitu bahagia. Ya karena mungkin yang kemarin-kemarin kamu itu ini itu jalan yang sudah kamu ambil tuh jalan yang salah gitu. Kamu orangnya baik tapi sayang gitu. Kebaikan kamu harus jatuh pada orang yang salah. Dan orang inilah yang nantinya itu akan menyeret kamu ke dalam benar-benar yang kayak lubang yang membahagiakan gitu. Ke dalam momen yang begitu membahagiakan bersama dia. Terus juga di sini ya setidaknya walaupun saat ini sih kamu belum intinya tuh menemukan suatu kebahagiaan yang realistis yang benar-benar bahagia, tapi setidaknya wajib kamu mensyukuri nantinya, karena ya orang ini sudah dihadirkan sama Tuhan gitu. Yang artinya ya kamu wajib mensyukuri karena ya sepertinya orang ini tuh hadir membawa keseriusan gitu loh, membawa dampak yang positif, membawa suatu keyakinan. Jadi kayak benar-benar ya sudah, ini kan yang kamu cari gitu loh. Jadi ya sudah, ini tuh kayak kita harus berdoa mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan, sembari kamu juga meminta buat kamu dan dia itu cepat-cepat dipersatukan, karena sepertinya kamu sudah berharap ingin cepat-cepat married deh gitu loh. Terus juga di sini Clarissa dapat melihat ya orang inilah yang nantinya itu bener-bener bakalan ya mengakhiri masa lajang kamu gitu. Jadi kayaknya kemungkinan besar orang ini deh yang bakalan jadi pendamping hidup kamu. Ya walaupun saat ini sepertinya memang kayak kamu belum kepikiran untuk merujuk ke hal yang itu dulu ya. Cuman yang saya lihat di sini Clarissa dapat melihat gitu loh, bahwa sepertinya energi orang ini buat serius sama kamu itu sangat tinggi gitu. Jadi kayak tidak menutup kemungkinan bahwa orang yang nantinya itu bisa duduk di samping kamu itu adalah dia. Karena ya sebenarnya orang ini pengorbanannya itu sudah banyak bener gitu. Jadi kayak bener-bener orang ini yang selalu menemani kamu di kala kamu sedih. Orang ini yang selalu mendengarkan cerita dan curhatan kamu di kala mungkin kamu banyaknya problem. Dan orang ini juga yang ini itu sering membantu gitu ya, membantu dalam kehidupan kamu. Bukan berarti membantu itu dalam segi materi ya. Contoh saja support moral dan moral dukungan gitu. Itu yang kayak sering dia lakukan. Jadi kayak contohnya memberikan suatu perhatian, itu juga contoh salah satu bantuan sebenarnya. Dan di sini orang ini banyak berkontribusi penuh terhadap kamu gitu. Ya mungkin ada sih kayak mungkin dikit-dikit materi gitu. Cuman ya kayak Clarissa melihatnya itu dari segi itunya sih gitu.
Terus juga di sini ya mungkin sih di awal kamu nggak merasa yakin sama ini orang karena mungkin jujur gitu. Kamu perkenalan juga lewat dunia maya gitu. Kamu juga paham betul kan gitu. Dunia maya itu seperti apa kejamnya gitu. Jadi kayak kamu sebenarnya pada saat pertama kali kenal dengan dia tuh nggak langsung benar-benar kayak oke lah gitu. Saya bakal ngejalani hubungan dengan kamu gitu. Yang otomatis kayak saya sayang sama kamu dan menyerahkan hati saya untuk kamu gitu. Kamu nggak langsung seperti itu tapi kayak bener-bener kamu pertimbangkan terlebih dahulu, bener-bener kamu pikirkan terlebih dahulu gitu. Jadi kayak bener-bener kamu nggak langsung approve dia tapi ya tunggulah gitu sampai kita bener-bener ketemu baru kita ini tuh ngomongin ke jenjang yang lebih serius gitu. Daripada ini tuh terlalu romantisan, terlalu sayang-sayangan, terlalu romantisan dan terlalu sayang-sayangan sama ini itu di lewat dunia maya gitu. Karena kamu itu lebih suka ini itu melakukan sesuatu hal yang romantis ketika memang kamu dan dia sudah benar-benar bertemu secara langsung gitu. Terus juga di sini ada kartu devil juga gitu. Kartu The Devil di sini adalah sebenarnya orang ini tuh berharap besar terhadap hubungan antara kamu dan dia ya gitu. Jadi kayak mungkin di sela-sela doa dia tuh selalu berdoa biar kayak kedekatan antara kamu dan dia tuh biar nggak terlalu banyak penghalangnya, apalagi sampai adanya pihak ketiga. Jadi kayak benar-benar orang itu selalu berdoa yang positif sih gitu. Biar ini ya, karena mungkin orang ini tuh juga ini tuh ada trauma juga di dalam hidup dia, dimana kayak orang ini tuh juga ini tuh dipertemukan dengan seseorang yang manipulatif gitu, yang artinya bilangnya sayang, bilangnya cinta setia, tapi di belakang gitu dia ngerangkep semua hubungan gitu. Jadi kayak pasangan dia mungkin dulunya ya gitu, kayaknya ngejalin hubungan dengan dia juga ngejalin hubungan dengan orang lain gitu. Itu yang membuat dia itu sebenarnya cukup trauma. Terus juga di sini ada kartu strength. Strength yang artinya orang ini juga memiliki sisi ketegasan loh. Ya mungkin sih kayaknya untuk saat ini belum terlihat ya. Cuman apabila mungkin kamu sudah ketemu secara langsung sama dia, kamu akan tahu setegas apa dia gitu. Yang kayaknya sih jika dilihat tuh nggak kelihatan gitu. Tapi nantinya itu akan ada momen yang dimana ketegasan dia tuh benar-benar muncul gitu. Terus juga di sini ya mungkin rintangannya itu juga ada buat intinya tuh kamu dan dia bisa bersatu. Cuman di sini yang Clarissa lihat kalian berdua bisa melewati karena kayaknya cinta kamu dan dia begitu kuat gitu. Jadi kayak bisa merobohkan penghalang yang terjadi gitu. Terus juga di sini ada kartu Ace of Swords. Terus juga di sini kalau bisa sih kamu benar-benar harus bisa menjaga hati dan perkataan. Karena sebenarnya orang ini walaupun orangnya itu kayak terlihat strength gitu, tapi orang ini memiliki hati yang lunak gitu. Dalam artian ya mungkin jiwa sensitif dia itu tinggi gitu loh. Jadi ya disinilah buat kamu itu untuk dituntut menjaga perkataan kamu gitu. Karena ada juga prinsip gitu kayak mulutmu adalah harimaumu. Jadi sebisa mungkin kita harus berhati-hati. Oke, terima kasih ya buat teman-teman semuanya. Aku ingetin lagi ya buat teman-teman yang ingin personal reading, silahkan tentang semua keterangannya, langkah-langkahnya, cara-caranya, price-nya ada di bawah link deskripsi video ini. Dan buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Tarot Trading Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika Clarissa mengupload video terbaru, kalianlah yang menjadi orang pertama kali yang mendapatkan notifikasinya. Oke? Saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Maaf ya, lagi serak suaranya. Dadah.